Kontur wilayah di seputaran Teluk Palu sedikit berbeda dengan beberapa daerah di Sulawesi Tengah lainnya. Kondisi alam seperti ini seolah menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat yang tinggal di wilayah ini, terutama bagi petani. Selain dikenal sebagai negeri nyur melambai karena komoditas kelapa serta kopra, salah satu hasil bumi yang juga menjadi ikon daerah ini adalah bawang merah. Umbi dengan cita rasa serta aroma nan khas dan seringkali dijumpai sebagai rangkaian bumbu dapur ini merupakan hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Meski beberapa wilayah di Indonesia juga terdapat daerah penghasil bawang merah, namun bawang merah yang ditanam dan dibudidayakan para petani di seputaran Palu merupakan varietas lokal atau biasa disebut dengan bawang merah batu. Jenis bawang merah khas Palu ini bisa dilihat sekilas memang hampir mirip bawang merah pada umumnya. Namun, bawang merah batu memiliki bentuk bulat pipih, umbi serta daun yang sedikit lebih kecil atau pendek bila dibandingkan bawang merah lokal pada umumnya. Di berbagai tempat di Indonesia, bawang merah merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam rangkaian bumbu masakan atau dikenal bumbu dapur. Namun di daerah seputaran Palu hingga Sigi, bawang merah cukup digemari untuk diolah sebagai bahan dasar bawang goreng. Karena bawang merah ini memiliki cita rasa yang renyah dan gurih, serta tidak meninggalkan rasa pahit setelah dikonsumsi. Bawang merah yang sudah dipanen sebelum didistribusikan ke pasar atau ke tempat produksi bawang goreng, biasanya disortir dan dipisahkan dengan daun bawangnya. Kota Palu cukup identik dengan komoditi yang menjadi buah tangan untuk kerabat serta handai tolan, yaitu bawang goreng. Terdapat ratusan rumah produksi yang mengolah bawang merah menjadi bawang goreng. Salah satunya, rumah produksi milik Ibu Loli di bilangan Jalan Abdul Rahman Saleh, Kota Palu. Hampir setiap hari rumah produksi ini mengolah sekitar 350 kg bawang merah yang dikirim dari beberapa daerah di wilayah Sulawesi Tengah seperti Sigi, Parigi, dan tentunya seputaran Kota Palu. Selain dijadikan bahan bumbu, bawang merah memang biasa diolah menjadi bawang goreng. Namun kali ini, aku akan membantu Ibu Loli, pemilik rumah produksi yang sudah berdiri sejak tahun 2003 ini, mengolah menjadi bahan dasar jajanan atau cemilan. Bu, antar bawang ini, Bu. Iya, nanti bawangnya digaramin aja ya. Oh, ya, Bu. Bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci biasanya diberi garam sebagai penambah cita rasa untuk selanjutnya digoreng hingga kering. Meski terlihat sederhana dan mudah, proses penggorengan harus telaten dan cekatan agar bawang merah kering sempurna namun tidak gosong karena terlalu lama dimatangkan dalam minyak panas. Bawang goreng Palu dikenal memiliki cita rasa yang sangat khas, di mana selain renyah dan gurih, bawang goreng dari bawang merah lokal Palu ini hampir tidak meninggalkan rasa pahit setelah dimakan. Karenanya, kali ini aku bersama Ibu Loli akan mencoba mengolah bawang goreng buatannya menjadi inovasi salah satu cemilan bercita rasa manis dan gurih yang juga dapat dijumpai di daratan Sulawesi, yaitu kue bagea. Sebelum mengolah kue bagea dengan bawang goreng, sementara Ibu Loli membuat pewarna alami dari umbi bit, aku membantu menyiapkan adonannya. Kue bagea merupakan cemilan yang biasa dijumpai di daratan Maluku hingga daratan Sulawesi. Cemilan yang satu ini menggunakan adonan berbahan dasar dari tepung sagu yang dicampur bersama dengan telur, baking soda, mentega, minyak goreng, santan, dan sedikit tepung terigu sebagai pemadatnya. Namun, karena dicampur bersama dengan bawang goreng, adonan pun sedikit dimodifikasi, di mana komposisi gula sedikit dikurangi
dan ditambahkan garam agar semakin gurih. Setelah semua bahan tercampur merata dan adonan pun kalis, adonan yang sudah jadi diberi tambahan pewarna alami dari ubi bit dan juga pandan agar lebih menarik sebelum dipanggang. Kue bagea merupakan cemilan berjenis kue kering, di mana adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang di atas loyang. Sebelum dipanggang, adonan pun dicetak secara manual atau langsung dibentuk dengan menggunakan tangan dengan ukuran sebesar ibu jari dan diberi topping atau pemanis dengan bawang goreng sebagai ciri pada olahan kue bagea yang kami buat. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan suatu olahan makanan atau jajanan adalah proses pemasakan atau pematangan. Adonan kue bagea yang sudah siap biasanya dipanggang sekitar 40 menit dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Tentunya agar seluruh bagian adonan matang sempurna. Berdasarkan penelitian, bawang merah memiliki beberapa kandungan yang cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Selain mengandung karbohidrat dan protein, bawang merah kaya akan kandungan saponin, atsiri, peptida, asam folat, vitamin C, dan beberapa zat penting yang dapat membantu merawat peredaran darah, serta membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Tak heran bila umbi dengan nama ilmiah Allium cepa spesies ini selalu dijadikan bahan wajib pada pengolahan makanan oleh masyarakat Indonesia. Selain cita rasanya yang menambah selera, bawang merah juga mempunyai nilai guna, sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di berbagai daerah seperti Sulawesi Tengah ini. Meski belum diproduksi secara massal, namun cita rasa bagea bawang ini cukup unik serta nikmat, karena menyatu dengan gurihnya adonan bagea dari sagu. Jadi, bagiku tidaklah ragu bila nantinya bagea bawang ini akan menjadi salah satu produk unggulan rumah produksi dengan merek dagang Raja Bawang. Ayo selfie yuk. Sini. Pencet no. Sip lah. Belakang. Geser. Teman-teman. Iya. Kalian sudah benar, sudah pakai masker. Tapi ya jaga jarak juga toh. Ikuti anjuran pemerintah. Yuk jaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter. Ya, jaga jarak. Ya, selang-seling. Nah, gitu dong. Ya. Nah, teman-teman semua, di masa pandemi COVID-19 ini, ayo kita ikuti anjuran pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak.